Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dasar renungan firman Tuhan bagi kita hari ini 3 Februari 2021 dari Injil Markus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Puji dan syukur kami kepadamu Bapa, karena anugerah-Mu lah hidup kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang kelima ayat 1 dan yang ke-20 saya membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjenakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberi tema renungan hari ini, Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan dapat membelenggu seseorang sehingga ia berada dalam ikatan kuasa roh jahat, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Seseorang yang dirasuk oleh roh jahat menyebabkan dirinya tidak dapat dikendalikan. Pada dirinya terjadi perubahan yang tidak normal dan di luar nalar. Orang yang kerasukan roh jahat menakutkan dan juga bisa membahayakan. Seseorang yang berada dalam kendali kuasa kegelapan atau kuasa jahat menyebabkan diri dan hidupnya sangat menderita. Saudara, itulah yang tergambar dalam nas kita hari ini, yakni ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa, dikatakan datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Ini menurut Injil Markus dan Injil Lukas, sedangkan
menurut Injil Matius mencatat di sana ada 2 orang, dan peristiwa ini terjadi di daerah orang Gadara. Dan bagian nas ini sudah menjadi renungan kita pada hari Sabtu tanggal 30 Januari yang lalu. Yang menarik dari peristiwa ini karena melibatkan 2000 ekor babi yang kemudian dirasuk oleh kuasa roh jahat, lalu kemudian terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan semuanya mati lemas di dalamnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sengaja kita untuk melihat apa yang terjadi terhadap seseorang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Dalam ayat 2 hingga ayat 5 dikatakan bahwa orang yang kerasukan roh jahat ini, ia tidak tinggal di rumah, tetapi ia diam dan tinggal di pekuburan. Ia tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Karena itu dikatakan tidak ada seorang pun sanggup mengikat atau membelenggunya, sekalipun dengan rantai yang kuat. Karena ia sangat kuat, sehingga rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Ia juga tidak dapat dijenakkan oleh seorang pun. Dikatakan bahwa siang malam ia berkeliaran dan berteriak-teriak dan juga memukuli dirinya dengan batu. Perilakunya tidak normal. Orang yang kerasukan roh jahat ini benar-benar tidak terkendalikan. Ia menakutkan, ia menyakiti dirinya. Keadaannya sangat menderita oleh karena ia disiksa oleh roh-roh jahat itu. Ia juga tidak punya rasa malu. Dalam Lukas 8 ayat 27 mengatakan, sudah lama ia tidak berpakaian. Dan menurut Injil Markus dan Lukas menyebutkan bahwa nama roh-roh jahat atau setan-setan itu adalah legion. Karena setan atau roh jahat yang menguasai orang itu besar atau banyak jumlahnya. Legion berasal dari bahasa Latin legio, yang mengacu kepada satu pasukan yang paling besar dalam kemiliteran Romawi. Disebutkan bahwa jumlah satu legio itu lebih dari 5.000 orang prajurit. Maka legion dalam bagian nas ini adalah nama sekelompok besar roh jahat, dan ini memberikan satu gambaran kepada kita mengapa orang yang kerasukan itu menjadi sangat kuat sekali dan tidak seorang pun di daerah itu mampu mengendalikannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ada hal yang sangat kontras ketika legion itu berhadapan dengan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu mengikatnya dengan rantai, karena setan atau roh-roh jahat itu merasa lebih rendah dan gentar terhadap Yesus. Seperti dikatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika ia atau legion itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Kalau kita mendengar, itu adalah satu pertanyaan dengan nada dan ekspresi yang penuh ketakutan terhadap Yesus. Ketakutan terhadap apa yang akan Yesus lakukan atas mereka. Sebab itu legion meminta, katanya, "Demi Allah yang hidup, jangan siksa aku." Sebab Yesus sudah memerintahkan agar roh jahat keluar dari orang itu. Maka pada bagian nas kita hari ini memberitakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas roh-roh jahat atau setan-setan sebesar atau sehebat apapun kekuatannya. Jika dalam perikop sebelumnya Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 diberitakan
bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam, karena angin badai tunduk kepada perintahnya. Demikian juga perikop setelah nas kita ini, ayat 21 dan ayat ke-43 diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit. Kuasa dan otoritas Yesus melampaui segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Hal ini adalah berita yang luar biasa bagi kehidupan iman kita. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, Tuhan Yesus mengasihi dan memperhatikan serta menjangkau orang-orang yang mungkin dianggap tidak penting, tidak layak untuk dikasihi dan diberikan perhatian karena keadaannya yang begitu buruk. Kedua, karena kasihnya, Yesus mau membebaskan orang yang berada dalam cengkeraman kuasa roh-roh jahat atau kuasa setan-setan. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas setan-setan atau roh-roh jahat. Sehingga orang yang mengalami kerasukan setan ini menerima perubahan total. Kemanusiaannya diperbaiki dan dipulihkan. Demikianlah Tuhan juga memperbaiki keadaan hidup kita, moral dan perilaku kita, agar kita menjadi seperti manusia yang Tuhan inginkan. Kepada seorang kerasukan setan atau roh jahat itu diperkenalkan dengan kasih Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan kepadanya adalah kembali ke rumahnya, ke orang-orang sekampungnya, untuk memberitakan segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat atas dirinya. Betapa Tuhan sangat mengasihaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah misi Allah dalam Yesus Kristus, seperti yang diberitakan dalam Injil Lukas pasal 4 dan 18 ayat 19, berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin.